Andi Academy. Knowledge to inspiring nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Pada kesempatan ini kita bersama akan membahas buku berjudul Guru Milenial dan Tantangan Society 5.0. Buku ini merupakan hasil kolaborasi Hani Rafikoh bersama Profesor Ricardus Eko Indrajit. Tema pada buku ini adalah tantangan guru dalam menghadapi generasi milenial dan society 5.0. Dalam kehidupan sehari-hari kita familiar dengan istilah generasi milenial. Yang kita tahu, pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan segala sesuatu terkoneksi dengan internet, atau yang lebih dikenal dengan IoT. Selain itu, generasi saat ini sangat bergantung pada teknologi, yang menyebabkan ada gap antara guru dan muridnya di kelas. Sedangkan Society 5.0 memungkinkan kita menggunakan artificial intelligence, robot, dan IoT untuk kebutuhan manusia, agar dapat hidup dengan lebih nyaman. Society 5.0 bekerja dengan menggabungkan antara ruang fisik dengan ruang virtual atau maya. Hal itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan mengintegrasikan antara kebutuhan fisik dengan dunia maya. Generasi milenial berorientasi pada teknologi. Mereka menyukai sesuatu yang praktis, serba cepat, dan instan. Orientasi terhadap teknologi ini akan mempengaruhi antusias dari generasi milenial terhadap teknologi baru. Contohnya, mereka banyak tertarik dengan teknologi-teknologi tertentu, seperti perkembangan teknologi komputer, gadget, atau juga pemrograman komputer terkait dengan perkembangan aplikasi, smartphone, ataupun perangkat rumah pintar. Terkait teknologi ini, tentunya akan mempengaruhi bagaimana nantinya mereka memilih karir, bidang pendidikan yang akan ditekuni selanjutnya. Generasi milenial juga sangat praktis. Mereka menginginkan sesuatu serba cepat dan instan. Dan mereka ingin segala sesuatu mendapatkan respon atau feedback segera setelah itu diluncurkan. Prinsip mereka adalah work smart atau bekerja cerdas daripada untuk bekerja keras. Pengaruh media sosial juga sangat kuat. Karena dengan adanya media sosial, mereka mudah terhubung dengan orang lain dan menjadikan dunianya tanpa batas. Selain itu, generasi milenial juga terbuka dan sangat mudah beradaptasi dengan perubahan. Mereka dapat belajar secara mandiri hanya dengan memanfaatkan internet dan juga komputer. Mereka juga bisa belajar dari mana saja, selama ada sinyal dan gadget yang digunakan. Generasi ini tidak takut dengan perubahan,
dan mereka suka dengan tantangan. Mereka juga berani keluar dari zona nyaman. Generasi milenial juga suka untuk bertukar informasi, baik terkait kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Dengan interaksi sosial, baik di media sosial maupun di media lainnya, mereka bisa berbagi konten dan menjadi pengguna aktif media sosial. Dengan ciri-ciri generasi milenial tadi, mereka bekerja di bidang pekerjaan yang belum ada sebelumnya, seperti ada influencer, YouTuber, blogger, ataupun web developer, dan juga sistem analis. Generasi milenial sangat tertarik dengan media sosial. Mereka tertarik pada hal-hal yang berbau visual dan menarik perhatian dalam waktu singkat. Selain itu, mereka sangat bergantung terhadap teknologi digital. Pada Society 5.0, integrasi ruang fisik dan virtual menggunakan sumber daya dapat dikelola secara efisien. Pemanfaatan konsep 5.0 dalam masyarakat bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Society 5.0 merupakan konsep masyarakat yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Manusia dan mesin bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi. Konsep ini diyakini bisa memperpanjang generasi dan menciptakan kenyamanan. Artinya, kita akan bisa lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi. Pada Society 5.0 akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Di antaranya, meningkatkan skill individu, di mana teknologi dapat membantu seseorang untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Hal ini juga akan menjadi pembuka jalan bagi seseorang untuk membuka karir atau peluang yang baru. Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan teknologi, muncul beragam profesi yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Selanjutnya, keberadaan teknologi juga akan memudahkan pekerjaan. Pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Pekerjaan-pekerjaan yang ada saat ini, terutama yang terkait dengan teknologi, akan mendapatkan penghasilan yang sesuai. Dengan penghasilan yang sesuai, tentu saja hal itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Society 5.0 juga memiliki peran yang penting. Di antaranya adalah dalam hal inovasi pembelajaran. Misalnya, saat ini kita sangat terbiasa dengan banyaknya media pembelajaran online, baik melalui Google Classroom, Schoology, Moodle, Microsoft Teams, Edmodo, dan lain sebagainya. Ada juga kelas-kelas online yang bisa dilakukan secara sinkronus, misalkan dengan menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Teknologi ini juga memudahkan komunikasi antar individu maupun antar kelompok. Misalnya saat ini kita bisa berkomunikasi menggunakan berbagai media, bisa menggunakan pesan teks, pesan suara, bahkan juga menggunakan video call. Selain itu, pendidikan bisa dilakukan tanpa batas. Artinya tidak terbatas hanya pada pendidikan tatap muka, tetapi juga pendidikan dalam jaringan saat ini sangat mudah kita temukan. Proses belajar dan mengajar berlangsung dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, hal ini juga akan meningkatkan produktivitas. Dengan teknologi modern, pekerjaan akan bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien. Manusia akan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya, sehingga produksi yang sebelumnya terbatas bisa ditambah. Faktanya, saat ini
ada gap antara guru dengan siswa. Guru-guru kita saat ini didominasi oleh digital imigran, yaitu guru-guru yang baru saja mengenal teknologi. Mereka memiliki proses belajar yang lambat dan belajarnya step by step atau langkah per langkah. Sedangkan generasi kita saat ini adalah digital native. Mereka sudah lahir dengan adanya berbagai perkembangan teknologi. Mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Mereka menerima informasi dengan cepat dan juga multitasking. Mereka terbiasa belajar bersama atau berkolaborasi dengan orang lain. Sedangkan guru mereka sebelumnya lebih suka belajar secara individu atau mandiri. Media belajar yang digunakan juga berbeda. Digital imigran lebih fokus belajar dengan menggunakan teks, sedangkan digital native belajar dengan berbagai macam media, baik dari teks, audio, visual, maupun grafis. Kemudian, siswa yang merupakan digital native ini, mereka sangat suka dengan reward untuk memotivasi dari pekerjaan mereka. Kendala yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana guru dapat menyediakan konten yang beragam untuk memenuhi kebutuhan murid. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah jika guru tersebut tidak menguasai teknologi. Sedangkan pada waktu mengajar, para guru biasanya melakukan pemetaan sesuai kebutuhan belajar murid, sehingga guru harus menyajikan media yang beragam, seperti menyiapkan materi dalam format video, teks, ataupun membuat kuis yang interaktif untuk menarik minat siswa dalam belajar. Selain mengajar, guru pun dituntut untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena sebagaimana yang kita ketahui, zaman terus berkembang. Bagaimanapun, para guru harus bergerak ke depan dan mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengimbangi murid-muridnya dan memberikan pelajaran yang baik. Solusi dari kendala yang dihadapi, guru perlu memahami dan mencari sistem pendukung yang dapat membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan potensi diri. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan pendidikan, memperkaya pengetahuan dan wawasan melalui berbagai literatur atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Implementasi. Buku ini memberikan panduan bagi guru ataupun calon guru untuk memanfaatkan berbagai support system yang ada di sekitarnya untuk menumbuhkan profesional soft skill. Sebagaimana kita yang ketahui, di sekolah kita memiliki banyak aset yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru agar bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-murid kita. Selanjutnya, buku ini dapat memberikan motivasi bagi guru bahwa perannya dalam mendidik tidak akan tergantikan oleh teknologi. Para guru berani bersaing di era globalisasi dan siap menjadi guru milenial untuk menghadapi tantangan Society 5.0. Daftar isi dari buku ini. Buku ini membahas tentang siapa generasi milenial yang sesungguhnya. Di bagian awal buku ini ada pengertian tentang milenial, kemudian perbedaan antara digital native dan digital imigran, dan juga bagaimana peran robot dalam menggantikan guru, serta bagaimana teknologi dan perannya dalam bidang pendidikan. Di bab kedua, pada buku ini membahas tentang tantangan yang harus dihadapi guru milenial. Bagaimana guru saat ini memanfaatkan teknologi dan perkembangan teknologi untuk bersaing dengan dunia dan harus menyesuaikan kebutuhan muridnya terkait dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi unggul. Selanjutnya,
Bagaimana guru bisa memanfaatkan berbagai support system yang ada terkait perkembangan teknologi untuk membangun kompetensi dan mengembangkan diri agar bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda Indonesia. Sampai jumpa kembali di channel TV Andi selanjutnya. Terima kasih.